pembahasan subbab A, pengertian qada dan qadar. Mari kita pelajari bersama, tetap semangat. Qada dan qadar atau yang dikenal takdir secara istilah, iman kepada takdir adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk merupakan keputusan Allah. Subbab yang kedua B, kewajiban mengimani takdir. Takdir merupakan rukun iman yang keenam, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Dan kamu beriman kepada takdir apakah yang baik ataupun yang buruk. Hadis ini adalah potongan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Masih subbab yang kedua, kewajiban mengimani takdir. Rasulullah SAW bersabda, walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillah, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan seandainya kamu menginfakkan hartamu emas seberat gunung di jalan Allah, maka Allah tidak menerimanya sampai kamu mengimani takdir. Sub pembahasan yang ketiga, C, tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama, al-ilmu, mengetahui. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Dan yang keempat, al-khalq, penciptaan. Tingkatan iman kepada takdir yang pertama, al-ilm, mengetahui. Sebagaimana yang Allah firmankan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Surah At-Talaq ayat 12. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tingkatan iman kepada takdir yang kedua, Al-Kitabah, penulisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tingkatan iman kepada takdir yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Tingkatan iman kepada takdir yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, "Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil." Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Sub pembahasan yang keempat, memahami takdir dengan benar. Yang pertama, bahwasanya manusia juga punya kehendak, sebagaimana di dalam surah An-Naba ayat 39. Yang kedua, takwa semampu kita, sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat 16. Dan yang ketiga, tidak boleh kita berbuat maksiat dengan alasan takdir. Memahami takdir dengan benar, yang pertama, bahwasanya manusia juga punya kehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba ayat 39, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Yang kedua, memahami takdir dengan benar yaitu takwa semampu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah. D. Memahami takdir dengan benar. Yang ketiga, tidak boleh berbuat maksiat dengan alasan takdir. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah." Qalu, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadawul amal?" Qal, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Tidaklah bagi seorang itu kecuali sudah ditetapkan tempatnya di neraka ataupun di surga. Kemudian para sahabat pun menanggapi, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak pasrah saja terhadap kitab atau takdir kita dan meninggalkan amal kita? Kemudian beliau pun menjawab, beramallah, maka setiap kalian pasti dimudahkan sesuai dengan apa yang ditetapkan.